Selamat sore rekan-rekan satu Komsel. Kita nggak bisa ketemuan dalam minggu ini, dalam bulan ini. Biarlah ini bisa dipakai untuk perenungan kita di dalam bulan ini. Kita sama-sama berdoa dan kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, kami berseru kepadamu Tuhan untuk seluruh anggota Komsel Banyuwangi. Ada beberapa keluarga di sini, ada 7 keluarga semuanya. Tuhan tolong semuanya dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, rekan semuanya, saya ambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Itu tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Kita sama-sama pikir, kita sama-sama bahas. Nanti bila ada komen, silahkan komen di WhatsApp dari grup ini. Ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Zaman sekarang banyak mungkin orang yang seperti ini. Tapi di zaman itu, orang yang berjubah ungu dan kain halus itu tidak ada orang lain. Zaman sekarang warna ungu banyak sekali, kain halus juga banyak sekali. Orang yang bersukaria berganti-ganti. Tetapi zaman itu orang bersukaria di dalam kemewahan di masa penjajahan Romawi, di masa alam Israel saat itu sedang kondisinya parah, miskin. Maka orang yang berjubah ungu dan kain halus cuma ada 2, yaitu raja, di saat itu adalah Raja Herodes, dan imam besar. Dan imam besar siapa? Imam besar saat itu adalah Kayafas. Nah, tentu saja perumpamaan Tuhan Yesus cepat sekali dimengerti. Kenapa kok ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu? Wah, ini kalau tidak raja ya imam besar. Kalau Raja Herodes, kalau imam besar ya Kayafas. Siapa yang dimaksud ini? Kita lanjut. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Badan penuh borok, mungkin kita bisa ingat kondisi Ayub pada saat dikerjain oleh iblis walau diizinkan oleh Tuhan. Lazarus itu nama Yunani dari Eliezer, artinya Allah menolong. Berarti Lazarus ini walaupun pengemis sebenarnya adalah Allah yang menolong. Ingat, cerita ini adalah perumpamaan. Lazarus pengemis, memang nggak punya apa-apa, tapi Allah menolong. Berarti Allah memilih dia, dikasih nama Lazarus. Siapa dia? Bisa berarti nabi-nabi, bisa berarti hamba-hamba Tuhan, bisa berarti mengarah kepada Tuhan Yesus mungkin sebagai anak manusia yang tidak punya rumah, tidak mempunyai tempat untuk istirahat. Serigala aja punya, tapi Tuhan Yesus tidak. Apakah itu? Well, kita tidak terlalu mengarah, tetapi saya yakin ini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang ada bukan kalau tidak dipilih, yang ditolong oleh Tuhan. Dan dia dalam kondisi miskin. Dikatakan berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Berarti ini bukan orang jauh, orang yang dekat. Orang yang dekat dengan imam besar. Bisa jadi tetangga atau juga bisa jadi orang dalam, orang yang miskin. Tetapi dia dekat dengan orang kaya ini. Dekat dalam arti posisinya, kondisinya di sekitar. Maka dia gampang sekali ada di dekat pintunya rumah orang kaya. Bisa jadi dia juga tiap hari di situ. Dan bukan orang asing bagi orang itu. Kalau itu imam besar, tentunya yang miskin ini mungkin juga orang-orang yang
juga rohaniawan, atau mungkin juga orang-orang yang menyembah Yahweh juga, menyembah Allah juga, menyembah Tuhan juga. Lanjut. Dan iya, Lazarus ini ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kita bisa lihat bagaimana pengemis ini, Lazarus ini, orang yang ditolong Tuhan ini, bukan dekat dengan pintu saja, tetapi dekat dengan meja makan, di mana orang kaya ini makan. Dan kalau ada imam besar sedang makan dan pengemis itu bisa dekat, berarti ini orang-orang yang tidak jauh dengan imam besar, orang yang di sekitar imam besar. Mungkin juga penolongnya, mungkin juga pembantunya, atau juga sesama orang percaya, sesama mungkin juga orang rohaniawan. Bisa jadi. Dan kenapa kok apa yang jatuh dari meja orang kaya? Di zaman itu, roti itu dipakai sebagai sendok untuk mengambil daging dan kuah. Jadi seseorang mengambil roti, dan kemudian roti lembaran itu dipakai untuk mengambil daging, dan setelah mengambil daging dan kuahnya, kemudian dimasukkan mulut, dicecep, dan dagingnya dimakan. Rotinya ini dibuang. Jadi roti, mungkin roti bulat, roti biasa, dipakai sebagai pengambil daging, kayak sendok di zaman ini, dan kemudian roti itu dibuang. Jadi roti yang bercampur bumbu itulah yang ditunggu oleh pengemis atau ditunggu oleh Lazarus itu di bawah. Dan itulah yang dicari, itulah yang dimakan. Kita bisa bayangi. Jadi memang remah-remah daripada orang kaya, remah-remah daripada kalau itu betul Kayafas, maka remah-remah dari imam besar inilah yang diterima langsung oleh orang yang ditolong Tuhan ini. Ada di situ. Lanjut. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Ini sebetulnya bukan sekedar pangkuan, tetapi dada Abraham, didekatkan dada Abraham. Dan saat itu yang diperkirakan dada Abraham adalah tempat di mana Abraham itu ada, yaitu di tempat Allah. Karena Abraham berkenan pada Allah, orang yang paling beriman, maka bisa disebut itu adalah tempat Allah ada, atau surga itu. Ya. Jadi orang miskin itu mati dan dibawa ke surga. Wajar, karena orang miskin itu bernama Lazarus. Karena orang yang ditolong Tuhan, tentu saja matinya diajak ke surga, karena dia ditolong oleh Tuhan. Lanjut ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Bukan di pangku lagi, tapi di dadanya. Kita bisa melihat orang kaya ini akhirnya mati juga. Ceritanya ke masa depan. Imam besar masih ada waktu itu. Nah, apakah itu yang imam besar yang dimaksudkan? Tapi orang kaya ini diceritakan mati dan kemudian masuk di dalam tempat penderitaan, dan dia melihat dari jauh. Mungkin arah atas itu, atas, karena di zaman itu istilah atas dan bawah itu mengarah kepada, kalau atas itu ke surga, kalau bawah itu ke neraka. Itu pengertian zaman itu, ya. Kita nggak bisa debatin kok bisa di atas, apa nggak di bawah, kan bumi itu bulat. Zaman itu orang tidak mengerti bumi itu bulat, tapi bumi saat itu seperti lempengan, seperti piring, ya, seperti piring. Jadi dunia ada di atas piring, surga ada di atas, neraka ada di bawah. Nah, inilah yang dimengerti saat itu. Lanjut ayat 24. Lalu ia berseru, orang kaya ini, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku,
sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ya. Jadi mungkin di sana ada banyak air dan si orang kaya ini kelihatan bersama sekitar Lazarus dan Abraham ada banyak air. Mintalah air yang dari sana untuk menyejukkan lidahku. Nah, bagaimana orang yang ditolong Tuhan kali ini diminta oleh imam besar atau raja untuk menolong dia. Orang yang ditolong Tuhan ini tidak menderita, sedang orang kaya ini yang adalah mungkin imam besar ini, dia menderita dan justru minta pertolongan. Suasana jadi terbalik. Kalau tadinya Lazarus, orang yang ditolong Tuhan, minta pertolongan dengan minta makanan daripada orang kaya ini, tapi saat ini terbalik kondisinya. Dan Abraham menjawab dari surga itu tadi. Abraham berkata, anakku. Kalau dengan kata anak, anaknya Abraham berarti orang Israel. Anakku. Nah ya, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Itu seolah-olah kamu kaya secara rohani, kaya secara jasmani juga. Lazarus miskin secara materi. Nah, di sini tidak bisa disebutkan, oh orang kaya pasti masuk neraka, orang miskin pasti masuk surga. Enggak. Ini dua-duanya adalah orang-orang Yahudi. Karena disebut anak oleh Abraham, maka orang kaya ini pun adalah orang Yahudi yang taat kepada Tuhan. Orang Yahudi yang mungkin juga imam besar, karena imam besar taat kepada Tuhan, baca Taurat dan lain-lain. Sedangkan orang yang ditolong Tuhan, ya sama. Kalau orang kafir atau orang yang tidak percaya Tuhan kan tidak ditolong Tuhan. Nah, Lazarus ini orang yang ditolong Tuhan. Nah, sedangkan Lazarus sekarang yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Dan sampai di sini ini ceritanya. Kemudian dikatakan lagi, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang ke sini dari situ kepada kami, tidak bisa menyeberang. Jadi itu dikatakan bahwa surga neraka itu ternyata saling bisa tengok-tengokan, tapi tidak bisa diseberangi. Nah, mungkin juga dari atas ke bawah tadi bisa dilihat, tapi di sini ada terbentang jarak yang luas, kata orang itu. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapak Abraham, karena dia sebagai anak dan dia adalah orang yang percaya kepada Allah, ya Tuhan, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ada 5 saudaraku, ada ayahku. Siapa ini? Siapa yang dimaksud Tuhan Yesus? Adakah orang biasa di sana? Adakah orang kaya di sana yang kondisinya seperti ini? Tiap hari pakai jubah ungu, dia adalah imam besar. Dan yang punya 5 saudara adalah imam besar. Dan punya ayah yang masih hidup, imam besar. Yang kebetulan ayahnya juga imam besar. Imam besar Hanas itu punya anak 5, dan salah satu perempuan, dan salah satu menantunya yaitu anak dari anak perempuan adalah Kayafas. Jadi 5 orang saudaraku. Begitu Yesus menyebutkan ada 5 orang saudaraku, pasti orang Israel yang mendengar, orang saat itu mendengar, langsung tahu siapa yang dimaksud ini. Ini adalah imam besar. Dan ayahnya yang adalah imam besar, yang harusnya sudah lengser, sudah turun, sudah berganti, tetapi ayahnya masih nggak mau berganti, masih tetap bercokol di situ dan ikut membantu, ikut mengarahkan anaknya untuk jadi imam besar. 5 saudaraku ini dan ayahku ini peringati
supaya jangan sampai menderita di sana. Jadi diajak, inilah ya, berbuat baiklah, pedulilah, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, seolah-olah seperti itu. Percayalah kepada Allah. Lihat, itu ada hamba Tuhan di depanmu ya. Ada Yesus, ada murid-murid yang kondisinya miskin dibanding dengan mereka, dibanding dengan imam besar. Menurut khalayak ramai, rohani mereka juga dianggap miskin. Rohani yang kaya adalah imam besar dan para imam-imam saat itu. Mereka adalah nelayan-nelayan, termasuk Tuhan Yesus yang adalah tukang kayu. Ini orang terbuang, orang yang tidak perlu dipedulikan. Padahal ini adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah ya. Marilah kita pikirkan ini. Semoga kita juga termasuk orang yang percaya dan orang yang ditolong oleh Allah. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ini kenyataan sampai saat ini. Banyak imam-imam yang saat itu dekat dengan Allah, tetapi Tuhan tidak berkenan. Persembahannya juga tidak berkenan. Karena apa? Karena mereka cuma ikut-ikutan saja, menjabat jabatan, memakai keuangan untuk mereka sendiri. Mungkin juga korupsi dan lain-lain. Di zaman itu sudah ada korupsi. Dan itulah yang dilakukan oleh mereka-mereka. Dan mereka tidak peduli kepada orang-orang yang kecil, walaupun itu adalah anak-anak Tuhan juga, sama-sama mereka menyembah Allah yang sama, tetapi mereka tidak menolong. Ada orang yang bangkit dari orang mati, itu mengingatkan kita sampai zaman sekarang. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Orang Romawi yang menjaga tahu, imam-imam juga tahu dan yakin. Mereka menyogok tentara-tentara supaya tidak usah ngomong tentang kebangkitan Yesus. Apakah Yesus betul-betul bangkit? Betul-betul bangkit. Tetapi apakah zaman itu orang-orang percaya ada kebangkitan orang mati? Tidak. Ada yang percaya, sedikit, tetapi tidak banyak. Tapi banyak yang tidak percaya juga. Jelas ada kebangkitan orang mati, tetapi banyak yang tidak percaya. Sampai saat ini, bahkan ada yang muncul bukti-bukti bahwa Yesus itu tidak bangkit. Ada bukti-bukti Yesus itu bangkit. Dan orang ada yang percaya. Dan banyak juga yang tidak percaya. Dan bagaimana dengan kita? Sebentar lagi Paskah. Paskah Yahudi itu merayakan kebebasan orang Yahudi dari Mesir. Beda sedikit hari dengan Paskah Kristen. Apa Paskah Kristen? Paskah Kristen kita adalah merayakan kebangkitan Yesus. Paskah Yahudi merayakan kebebasan mereka dari Mesir. Tapi Paskah Kristen adalah perayaan kebebasan kita dari dosa, perayaan keselamatan yang didapat dari Tuhan Yesus yang sudah turun ke dalam dunia, mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga bersama dengan Allah, duduk di sebelah kanan Allah. Dan dari sana ia akan datang dan dia menyediakan tempat bagi kita, supaya saat kita pulang, supaya saat kita habis waktu kita di bumi, kita boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, bagaimana dengan kita? Biarlah ini menjadi perenungan kita, sekaligus membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak percaya Alkitab, walaupun ada orang mati bangkit, tidak akan percaya juga. Mari kita percaya kepada firman Tuhan. Dari firman Tuhan kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Shalom, Kristus sudah bangkit. Tuhan memberkati kita semuanya.
satu grup dalam grup CG PWI Siloam ini. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu semuanya. Amin.